Jangan remehkan kekuatan kata-kata, karena kata-kata itu seperti pisau, bisa digunakan untuk memasak, tapi juga bisa digunakan untuk membunuh orang. Organ terpenting dalam hidup manusia untuk berkomunikasi itu adalah lidah. Ya, jadi ternyata lidah inilah yang bisa menyebabkan banyak kehidupan orang ya, atau kehidupan bermasyarakat ini menjadi ada perubahan, ada mungkin susah, senang, sedih, bahagia. Itu gara-gara organ kecil ini, teman-teman. Kelihatannya kecil sekali, kelihatannya sepele sekali, tapi ini yang menentukan gitu ya kehidupan kita. Makanya kita bisa sering sebut bahwa kualitas seseorang bisa dinilai dari kualitas pembicaraannya gitu ya. Kita bisa lihat orang ini seperti apa dari apa yang dia sering ngomong. Ya kan, kalau dia sering ngomong A, berarti orang ini berarti memang orang yang seperti ini gitu kan. Contohnya deh, kalau kita lihat orang ini dia suka sepak bola, dia pasti akan membahas tentang yang namanya pemain sepak bola lah, tentang intinya berkaitan dengan bola. Nah, itulah yang dinamakan dengan kata-kata. Dan saya kurang setuju dengan banyak orang yang ngomong, wah itu cuman ngomong doang, cuman ngoceh doang, semua orang pasti bisa. Ngapain kita itu dengar motivator, cuman ngoceh doang, ngomong doang. Loh teman-teman, ternyata ini ya, saya klarifikasi bahwa kekuatan kata-kata, kekuatan words itu ya, the power of words, itu kekuatan kata-kata itu sangatlah penting. Orang bisa jadi rujuk sama orang bisa bercerai itu gara-gara kata-kata. Ya, gara-gara kata-kata itu orang bisa punya dalam hati mereka ingin membunuh orang karena mereka disakiti dengan kata-kata. Ya kan, beberapa kita sudah lihat contoh kasus nyatanya bahwa ada orang yang diejek, ya dibully, direndahin, ya kan, terus lalu pokoknya dibikin tidak terhormat gitu ya. Orang itu jadi jengkel, orang itu jadi marah, mangkal, akhirnya melukai hatinya dan betul-betul dia punya niat untuk bisa membunuh orang itu. Nah, ini kekuatan kata-kata. Jadi jangan kita bicara kepada orang kalau orang itu ngomong tok, ya, orang itu cuma ngomong doang. Kalau ngomong doang itu semua orang bisa. Betul, kalau kita melakukan dan membicarakan dan melakukan itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Tetapi satu hal lagi teman-teman, bahwa kekuatan kata-kata inilah yang kita harus pegang. Ya, jadi jangan sampai kita tuh sehari-hari itu kita ngeluarin kata-kata yang seenak kita, gitu ya, seenak udelnya kita gitu loh. Karena apa? Karena apa yang kita bicarakan itu bisa jangan-jangan mengencourage, membuat orang tuh lebih percaya diri, lebih semangat, lebih hidupnya lebih hidup gitu maksudnya ya. Nah, itulah yang membuat kita tuh akhirnya ya bisa berhati-hati gitu ya menggunakan kata-kata yang kita keluarkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya itu teman-teman, saya dalam video ini saya ini berpesan, ya bukan berarti saya ini hari ini saya ini membela motivator, karena saya juga bukan motivator teman-teman. Saya ini cuma ingin sharing ke teman-teman bahwa apa yang kita ucapkan ya kan, atau orang lain ucapkan itu bisa bermakna buat orang di sekitar gitu ya. Jadi apa yang sering kita omongkan itu ya, jangan sampai itu bisa melukai hati orang. Apalagi ini di bulan yang penuh berkah ya kan, di bulan suci ini kita cobalah berkata-kata yang baik, berkata-kata yang memang membangun orang lain untuk hidup lebih baik. Serta teman-teman kita harus sadar, yang kita harus pahami, kita harus menjaga. Ya jangan sampai waktu kita emosi nih, contohnya kita emosi, ya kan, kita sama pasangan kita atau kita sama orang tua kita ini keluar kata-kata yang nggak sepantasnya dikatakan. Karena seringkali ini saya juga sebagai anak, saya juga pernah mengalami gitu ya, bahwa ketika saya emosi, mungkin saya jengkel dan lain-lain, itu keluar kata-kata yang nggak bisa dikontrol. Nah, padahal mengontrol kata-kata atau kita nih bisa menahan apa yang kita ingin bicarakan waktu kita nih emosi, itu kan seringkali kita nggak bisa ngontrol teman-teman. Nah, itulah tingkat kedewasaan kita bisa dilihat dari sana. Banyak orang itu memang berumur gitu ya, memang usianya udah tinggi, usianya udah besar, tapi untuk mengontrol kata-kata, untuk dewasa dalam berbicara itu tidak sedewasa itu gitu ya. Makanya hari ini kita mau belajar sama-sama. Apa hubungannya dengan dunia usaha? Apa hubungannya dengan dunia bisnis, teman-teman? Loh, ini sangat berhubungan sekali. Karena kita dalam dunia bisnis kita bernegosiasi dengan orang. Kita ini sering mengambil jalan tengah, ya kan, kita pingin sama-sama win-win solution. Kita sama-sama pingin bisa sana juga lebih enak, kita juga
enak gitu ya, maksudnya dalam arti kita tidak ingin saling merugikan. Nah itu kan butuh kata-kata yang tepat, butuh bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan tepat, bagaimana ini kita bisa dengan nada intonasi yang tepat. Karena lidah ini ternyata teman-teman, betul, ini saya belajar dengan mentor spiritual saya gitu ya, bahwa sebuah lidah ini memang kecil, tapi inilah yang bisa membuat kita tuh, tadi yang saya ngomong di awal, bahwa ini seperti pisau. Anda bisa gunakan untuk sesuatu yang positif, untuk memasak, bisa bikin makanan yang enak, tapi juga bisa untuk bunuh orang, hajar orang, hancurkan hidupnya orang. Ya kan, kita datang ke tempatnya orang, atau kita datang ke teman kita, ya kan, ada orang kita, teman kita terpuruk lagi di masa-masa susahnya dia, kita datang dengan ngomong, wah kan sudah saya bilang kan, dari dulu saya sudah bilang kamu tuh nggak bisa sukses, dari dulu tuh saya sudah bilang kamu tuh nggak cocok di bidang usaha sana gitu, kamu tuh nggak cocok jadi pengusaha, udahlah kamu tuh memang cocoknya ya sudah jadi orang yang kayak gitulah, biasa-biasa aja lah. Nah, itu bisa membunuh karakter seseorang loh, bisa membunuh bisa membunuh orang itu, bisa jadi lebih kalau kita bicara insecure teman-teman, ya kan, udah nggak pernah bersyukur malah insecure. Tapi kalau kita datang dengan orang itu ngomong, wah coba lagi lah, kamu pasti bisa kok, aku yakin dengan kemampuanmu, aku yakin kamu tuh punya satu yang terpendam sebetulnya, tapi kamu belum keluarkan, belum, potensi termaksimalmu tuh belum keluar. Nah akhirnya orang itu bisa diberikan kekuatan, padahal cuma sekedar kata-kata yang hanya kita sering ucapkan sehari-hari, sekedar kata-kata, tapi ini yang bisa mengerus orang. Makanya kenapa ada orang yang bisa menggerakkan orang, ada orang yang bisa hari ini pemimpin agama contohnya, pemimpin agama contohnya deh, kita lihat yang sekarang lagi heboh gitu ya, pemimpin agama yang mungkin tanda kutip dia menggunakan atas nama agama, tapi ya akhirnya dia menggunakan kepemimpinannya atau kekuasaannya gitu ya, dia bisa mengencourage orang, ayo kamu ke sana, hancurkan sana, ya kan, kamu ke sana, hancurkan itu gitu kan, akhirnya dimotivasi dan lain-lain, akhirnya bisa menggerakkan orang seperti itu. Kenapa? Hanya sekedar kata-kata. Iya betul, hanya sekedar kata-kata. Makanya itu teman-teman, dengan ini kita belajar apa yang kita inputkan, ya, apa yang sering kita masuk dalam hidup kita, sering masuk dalam otak kita, sering masuk dalam hati kita, ya kan, apakah itu buku yang kita baca, apakah itu video yang kita tonton, apakah itu apapun teman-teman kita ngobrol sehari-hari, dan akhirnya bisa menghasilkan output yang seperti apa, itu tergantung dari apa yang sering kita masukkan. Ya kan? Kalau kita nih seringkali masukkan sampah teman-teman, kata-kata kita itu seringkali bikin sampah buat orang lain, seringkali mengotori orang lain, membuat orang lain tuh malah tambah susah gitu kan. Tapi kalau kita inputnya hal yang positif, inputnya betul-betul kita baca buku yang benar, ya, buku yang bisa membangun masa depan, kita kumpul dengan orang yang bangun masa depan, kita juga sering dengar video yang membangun untuk masa depan, ya kan, niscaya outputnya atau keluarnya teman-teman, hidup kita ini, lidah kita ini akan dipakai oleh Yang Maha Kuasa, ya kan, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk bisa jadi cahaya gitu, cahaya terang buat orang lain. Mungkin yang mereka lagi susah, lagi sulit, tapi Anda bisa bukan cuma sekedar menghibur, tapi Anda juga bisa memberikan kekuatan, memberikan semangat baru, bahkan hidupnya dia bisa berubah gara-gara cuma sepenggal kata-kata Anda mungkin keluar dari lidah Anda. Oke, jadi itu sharing saya, semoga ini bermanfaat. Jadi jangan kita ngomong kalau wah itu cuma ngomong tok. Ya, kalau kita ngomong tok sambil melakukan itu sangat lebih baik. Ya, Anda kalau hari ini sudah bisa bicara sesuatu, Anda bisa lakukan, ya, walk the talk. Lakukan apa yang Anda bicarakan itu juga lebih baik. Tetapi minimal kalau Anda mungkin masih struggling dengan melakukannya, minimal Anda bisa mengencourage orang, bisa memberikan kata yang positif. Ya, karena kata-kata ini sebuah doa, teman-teman. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif. Ya, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.